Halo, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Anggap aja saya ini mentor teknologi kalian yang bakal nemenin kalian ngebongkar rahasia dari salah satu perangkat lunak paling esensial di dunia informatika, yaitu Microsoft Excel. Udah siap bikin hidup kalian jauh lebih gampang dan serba otomatis? Yuk langsung kita mulai aja. Coba bayangin situasi ini. Kalian lagi ngadepin layar, terus harus ngejumlahin puluhan atau bahkan ratusan baris data nilai. Atau mungkin ngabisin waktu berjam-jam cuma buat nyari rata-rata tugas dan nyari siapa sih yang dapat nilai tertinggi di kelas. Kalau dihitung manual pakai kalkulator satu-satu, wah itu sih capek banget kan. Belum lagi kalau ada salah pencet, pasti bikin frustrasi. Nah, kita punya solusinya. Agenda kita hari ini simple tapi powerful. Pertama, selamat datang di dunia Excel. Terus, matematika dasar jadi sangat mudah, lanjut ke fungsi ajaib pengolah data. Setelah itu, kita bakal ngebahas membuat keputusan dengan logika if, dan terakhir, saatnya kamu mencoba sendiri. Percaya deh, fitur-fitur yang bakal kita bahas ini bakal menghemat waktu kalian banget, entah itu buat tugas sekolah, PR, atau bahkan buat modal karir kalian ke depannya. Oke, masuk ke bagian pertama. Selamat datang di dunia Excel. Kita bakal ngebongkar misteri di balik perintah-perintahnya. Sering banget kan begitu dengar kata rumus, yang kebayang langsung persamaan matematika yang kaku dan bikin pusing. Padahal nih, rumus di Excel itu sebenarnya cuma sekumpulan instruksi otomatis. Ibaratnya kamu lagi ngobrol sama komputermu, ngasih perintah buat ngitung, memproses, dan menganalisis data. Jadi semua kerjaan manual yang bikin keriting jari tadi, semuanya bisa kelar seketika cuma pakai satu baris perintah sederhana yang kamu ketik. Keren kan? Lanjut ke bagian kedua. Matematika dasar jadi sangat mudah. Ini ibarat cheat code pamungkas buat ngemat waktu kamu. Coba perhatikan baik-baik. Di sebelah kiri itu operasi matematika yang biasa kita pakai sehari-hari. Dan di kanan adalah cara ngomongnya ke Excel. Tapi sebelum itu, ingat satu aturan mas ini. Setiap rumus di Excel itu wajib dan harus banget diawali dengan tanda sama dengan. Oke? Buat penjumlahan, kamu tinggal ketik sama dengan A1 tambah A2. Pengurangan sama dengan A1 kurang A2. Sangat logis ya? Kalau perkalian, kita pakainya simbol bintang. Jadi sama dengan A1 bintang A2. Dan untuk pembagian, pakai garis miring. Sama dengan A1 garis miring A2. Gampang banget dan super intuitif. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, fungsi ajaib pengolah data. Di sesi pertama ini, kita bakal biarin Excel yang ngerjain tugas-tugas beratnya. Kalau tadi kita cuma hitung-hitungan dasar buat 2 sel, gimana kalau datanya ada ribuan? Masa iya mau diklik satu-satu? Disinilah keajaiban sesungguhnya terjadi. Buat ngejumlahin deretan angka yang panjang banget, lupain deh tuh tanda tambah, langsung aja pakai fungsi sum. Kalau butuh nyari rata-rata nilai sekelas, cukup ketik average. Mau tahu nilai tertinggi dengan cepat, ketik max, dan hasilnya langsung muncul. Terus buat nyari nilai terendah, tinggal pakai min. Bayangin aja, fungsi-fungsi ini tuh kayak asisten pribadi kamu yang bisa ngolah ribuan data cuma dalam hitungan detik. Bener-bener game changer. Oke, kita melangkah lebih jauh lagi di bagian 4, membuat keputusan dengan logika IF. Di sesi 2 ini, kita bakal ngasih semacam otak ke lembar kerja kita. Nah, di tahap ini kita nggak cuma sekedar ngerekap angka lagi, tapi kita bikin sistemnya bisa mikir dan ngambil keputusan logis secara otomatis. Coba lihat rumus ini. Cuma dengan satu baris ini aja, komputermu bisa langsung ngasih keterangan instan. Contohnya nih, mau nentuin siswa itu lulus atau tidak lulus. Kamu nggak perlu lagi ngecek nilainya satu persatu ke bawah sampai mata spet. Cara kerjanya tuh gampang banget sebenarnya kalau dipecah. Kita bedah satu-satu ya, biar makin kebayang. Langkah pertama, ini namanya kondisi. Misalnya, nilai lebih besar atau sama dengan 75. Komputer bakal ngecek nih, syaratnya terpenuhi nggak? Langkah kedua, kalau kondisinya benar, cetak kata lulus. Langkah ketiga, nah kalau kondisinya salah atau nilainya di bawah 75, otomatis sistem bakal mencetak tidak lulus. Sesimpel itu loh kamu ngajarin komputermu buat milah data pakai cara yang cerdas. Kita sampai di bagian kelima, saatnya kamu mencoba sendiri. Waktunya ngaplikasiin keahlian baru kalian. Belajar informatika tuh nggak bakal maksimal kalau cuma nontonin doang. Kamu harus beneran nyoba. Sekarang giliranmu. Buka Excel di komputermu, coba masukin data angka apa aja secara acak di kolom, terus cobain deh semua instruksi yang baru aja kita bahas. Tes logikanya. Kamu bisa latihan sendiri buat ngukur sejauh mana pemahamanmu atau ngajak teman-teman sekelompok buat mecahin masalah bareng-bareng, biar makin seru. Wah, nggak kerasa kita udah berhasil ngelewatin materi dasar yang dampaknya itu luar biasa banget. Kamu sekarang udah megang kode-kode rahasia buat kerja jauh lebih cepat dan lebih pinter pakai teknologi. Kerjaan yang tadinya butuh berjam-jam, sekarang bisa kelar dalam kedipan mata. Jadi pertanyaan terakhir dari saya buat kamu nih, sekarang setelah tahu rahasianya, data apa yang bakal kamu otomatisasi hari ini?
Teruslah berlatih ya, eksplorasi terus kemampuan digitalmu, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.